Samsat Jakarta Selatan memberhentikan pegawainya yang melakukan pungli cek fisik kendaraan dan proses perpanjangan STNK. Salah satu korban dari peristiwa ini adalah ex-jurnalis dan komika Soleh Solihun. Pelaku pungli berinisial AS merupakan pekerja harian lepas atau PHL di Samsat Jakarta Selatan, di mana AS melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri. Proses cek fisik kendaraan dalam pengurusan STNK tidaklah dipungut biaya. Banner juga sebenarnya sudah dipasang di Samsat untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Sebelumnya, Soleh Solihun membagikan pengalamannya saat mengurus perpanjangan 5 tahunan STNK di media sosial. Dalam ceritanya ini, Soleh menyampaikan bahwa dirinya mengurus perpanjangan 5 tahunan STNK motornya di Polda Metro Jaya. Kemudian saat melakukan cek fisik kendaraan, ia membayar biaya sebesar Rp30.000. Hal ini pun kemudian disoroti oleh netizen dan menyebutkan bahwa semestinya cek fisik nggak dipungut biaya. Oke, selengkapnya kita tanyakan langsung kepada komika Soleh Solihun yang telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mas Soleh, selamat pagi. Selamat pagi, Marvin. Oke, Mas Soleh. Oke, ini dulu ya, kita berikan konfirmasi kepada pemirsa bahwa sampai saat ini urusan sudah selesai, langsung ditangani oleh pihak kepolisian ya, Mas ya? Iya, kemarin sudah ketemu dengan Kanit Samsat Jakarta Selatan, Pak AKP Mulyono. Jadi di hari kejadian itu Pak Mulyono langsung kontak saya dan minta maaf secara pribadi. Jadi memang setelah tweet itu tersiar di mana-mana, Pak Mulyono langsung mencoba kontak saya dan ketemu langsung. Terus dia meminta maaf secara tatap muka. Jadi dia bilang, saya harus ketemu Bang, saya mau minta maaf gitu. Oke, Mas Soleh. Dan soal pungli ini sebetulnya memang saya sejujurnya tidak tahu bahwa itu tidak resmi ya. Jadi makanya kan niat saya menuliskan cuitan itu untuk berbagi pengalaman, karena suka banyak yang nanya gimana sih caranya mau perpanjang STNK 5 tahunan kan, dan saya juga suka lupa ya, saya terakhir cek fisik itu tahun 2017 buat mobil saya juga lupa prosesnya. Nah makanya ketika saya kemarin datang ke Samsat, saya nge-tweet dengan harapan bisa jadi dokumentasi pribadi dan buat berbagi pengalaman ke orang-orang yang mau ngurus perpanjangan STNK 5 tahunan seperti apa prosesnya. Makanya saya tweet satu-satu sampai kelar. Dan makanya saya tulisnya di situ bayar 30.000. Saya tidak mengira itu liar atau tidak resmi. Saya pikir resmi. Makanya saya berbagi info sedetil-detilnya tentang proses itu. Baru setelah di-tweet, orang pada bilang, oh harusnya nggak bayar. Oh, saya nggak tahu. Saya pikir memang harus bayar, makanya saya kasih info, ternyata itu tidak resmi. Nah, Mas Soleh, itu kalau bisa diceritakan ya, ini kita tentunya untuk perspektifnya untuk antisipasi kepada masyarakat ya. Pada waktu kemudian dimintai untuk pembayaran itu, dia menyertakan seperti kwitansi resmi atau hanya ya secara ini saja mengatakan bahwa ya ini bayar 30.000 Mas. Lisan, jadi setelah digesek rangka dan mesin, terus dia bilang biayanya 30.000 Pak. Oh ya udah saya kasih, kan saya pikir ya karena itu prosedur, jadi ya saya nggak bertanya, nggak juga menyanggah, ya udah saya bayar aja. Makanya kemarin setelah saya ketemu Pak Mulyono, saya bilang, Pak, kalau memang mau meminimalisir prosedur seperti itu yang tidak resmi, dikasih pengumuman cek fisik tidak dipungut biaya. Jadi kan kita sebagai pemohon atau warga nggak bingung. Makanya kemarin kan memang tidak ada tulisan apa-apa. Itu baru ada tulisan banner itu setelah saya ketemu Pak Mulyono, saya ngasih saran, Pak, tolong ditulis aja Pak, cek fisik tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang minta kan kita bisa bilang, nggak perlu bayar gitu. Nah, saya menyambut baik itu langkah konkret dari Pak Mulyono. Kemarin sehari setelah pertemuan saya, Pak Mulyono ngajak ketemuan juga, mau ngasih lihat nih udah, nah itu kan seperti yang difoto tuh. Nah ini ada di layar ya. Banner dan kata bakal diperbanyak lagi bannernya di sepanjang tempat cek fisik supaya ya makin jelas aja buat warga yang datang, oh memang gratis. Jadi kan kalau memang sudah ditulis cek fisik tidak dipungut biaya, warga kan berhak menolak gitu. Ya jadi minimal ada usahalah untuk meminimalisir seperti itu gitu. Dari thread yang banyak itu, Mas Soleh sempat melihat nggak ada warganet juga yang curhat serupa juga. Saya juga sempat loh diberikan ini langsung tagihan secara lisan begitu. Ada nggak, Mas?
Iya, banyak. Nah, makanya saya baru pas baca reply, oh emang ternyata harusnya gratis. Nah, saya baru tahu gitu ya. Ya, oh ternyata emang nggak ada biaya-biaya di luar itu. Nah, makanya kan setelah ada rame di Twitter dan Pak Mulyono menerangkan ke saya harusnya tidak bayar. Saya baru tahu ya. Ya, karena saya kan selalu ngurus semua sendiri ya. Jadi saya ya Betul. mungkin ya itu tadi kemarin kan saya ngasih saran ke Pak Mulyono gimana caranya minimal ngasih informasi ke warga bahwa cek fisik itu tidak dipungut bayaran. Jadi minimal ketika warga datang dia bisa kalaupun ada nanti satu saat ada oknum-oknum lagi kan dia bisa bilang, gratis loh. Nah, sudah ada Kalau antisipasinya kemarin ya. karena tidak ada info apa-apa, jadi saya begitu dibilang biayanya 30.000, ya udah saya bayar. Saya nggak bertanya apa-apa juga. Saya percaya aja sama petugasnya. Toh dia memang petugas cek Oke, fisik. terakhir, Mas Soleh, saat ini kita tentunya mengapresiasi langkah cepat dari pihak kepolisian yang langsung merespon seperti itu. Harapan tentunya bagi Mas Soleh juga kepada masyarakat juga ketika melihat ada peristiwa tanda kutip serupa ini. Apa harapannya? Singkat saja, Mas. Harapannya kan ini itikat baiknya sudah ditunjukkan ya sama minimal saya bertemu dengan Pak AKP Mulyono, minimal itikat baik Pak AKP Mulyono bisa didukung oleh lingkungan dan sistem yang juga memungkinkan untuk tidak terjadinya hal-hal seperti ini lagi. Ya, niat baik satu orang itu masih perlu didukung oleh lingkungan dan sistem yang juga kondusif ya. Jadi harapan saya setelah adanya kejadian ini ya pungutan-pungutan yang tidak sesuai prosedur bisa dihilangkan lah dari pengurusan pajak STNK seperti ini dan BPKB. Ya saya ketemu Pak AKP Mulyono, saya merasakan niat tulus dia untuk meminimalisir atau menghilangkan hal-hal yang di luar prosedur. Jadi makanya saya menyambut baik niat ya Pak Mulyono itu ya. Mudah-mudahan lingkungannya dan sistemnya juga bisa terus menjaga supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Memang Terima kalau saya kasih. lihat di media sosial masyarakat kan masih skeptis ya. Katanya Ya, oh di tempat lain masih banyak. Oh ini paling gara-gara Soleh aja atau gara-gara ini jadi didengerin. Nah, makanya dari itu sebaiknya ada harapan saya semoga saja lingkungan dan sistemnya itu mendukung niat baik untuk membersihkan lah dan antisipatif ya. tempat. Baik. Ya, Iya, terima kan kasih. Baik, satu Mas orang Soleh sudah Solihun. minimal kan satu orang Pak AKP Mulyono sudah menunjukkan itikat baik, ya tolonglah Ya, dijaga gitu supaya jangan cuma hari ini atau besok atau lusa tapi seterusnya seterusnya tentunya. orang bisa tidak Baik, dapat Mas Soleh, terima kejadian seperti kasih. ini lagi. Baik, Ya. Mas Soleh Solihun, terima kasih sudah bersama kami dan berbagi ceritanya bersama kami di Sapa Pagi Indonesia. Saya selalu Mas Soleh, terima kasih.